Bayangkan, dunia baru saja melewati perang besar. Namun belum sempat bernafas lega, aroma peperangan sudah kembali menguat. Kali ini, bukan sekadar bentrok biasa. Yang dipertaruhkan adalah masa depan Timur Tengah, bahkan mungkin masa depan dunia. Setelah rentetan serangan mematikan di bulan Juni kemarin, Iran diam-diam kembali menguatkan barisan. Di sisi lain, Israel sibuk memanggil sekutu-sekutu lamanya. Amerika, Jerman, Inggris, semuanya siaga. Dan kita sebagai penonton dunia hanya bisa bertanya-tanya, siapa yang akan meledak lebih dulu? Apakah ini akan menjadi perang besar atau hanya gertakan senjata semata? Yang jelas, ada hal yang wajib kita waspadai sekarang, persiapan perang jilid 2. Namun sebelum kita bahas siapa yang benar-benar siap, kita harus mundur sedikit. Karena akar dari semua ini bukan cuma soal roket dan rudal. Konflik antara Iran dan Israel punya sejarah panjang. Dan perang 12 hari yang terjadi beberapa waktu lalu hanyalah satu bab dari buku besar yang belum selesai ditulis. Perang 12 hari memang sudah berhenti. Gencatan senjata memang diumumkan. Tapi semua orang tahu ini belum selesai. Kenapa? Karena gencatan itu terasa rapuh, dipaksakan. Salah satu alasan utama kenapa gencatan senjata ini dianggap rapuh adalah Palestina. Selama Gaza terus dibombardir, selama rakyat Palestina belum benar-benar merdeka, Iran tidak akan tinggal diam. Sejak 1979, dukungan Iran terhadap Palestina bukan basa-basi. Bagi mereka, membela Palestina bukan cuma soal politik, ini adalah kewajiban agama dan nasional. Itu sebabnya Israel selalu ada di radar Iran. Bahkan ketika senjata mereka sedang diam, niat dan dendam mereka tidak pernah padam. Dan baru-baru ini, sebuah sumber anonim mengungkap hal mencengangkan. Iran disebut tak hanya siap untuk perang berikutnya, tapi juga siap menjadikannya sebagai perang terakhir. Pertanyaannya, sejauh mana Iran benar-benar siap menepati ancaman itu? Selama bertahun-tahun Iran jadi sorotan dunia karena isu nuklir, dituduh mengembangkan senjata pemusnah massal. Tapi Iran selalu membantah. Kata mereka, program nuklirnya hanya untuk kepentingan sipil, energi, dan riset medis. Namun situasinya berubah drastis setelah perang 12 hari. Kali ini, Iran bicara dengan nada berbeda. Bukan lagi membela diri, tapi tegas, terbuka, tanpa basa-basi. Mereka menyatakan siap mengembangkan senjata nuklir, bukan untuk menyerang duluan, tapi untuk mencegah, untuk memastikan tidak ada musuh yang berani memulai. Dan bukan hanya itu, muncul pula klaim soal senjata baru. Rudal canggih yang disebut-sebut bisa menembus sistem pertahanan tercanggih Israel, melewati Iron Dome, menghancurkan Aero, dan langsung menuju jantung target. Lebih mengkhawatirkan lagi, Iran mengaku sudah menemukan titik lemah dalam pertahanan Israel. Bukan celah besar, tapi cukup untuk menjadi pintu masuk kehancuran. Klaim ini semakin panas setelah laporan intelijen mengungkap fakta mengerikan. Sekitar 400 kg uranium Iran yang sudah diperkaya hingga 60% hilang. Angka ini bukan main-main, cukup untuk membuat 10 senjata nuklir. Tingkat pengayaan tinggal selangkah lagi, 30% lagi menuju standar militer. Waktu yang dibutuhkan Iran untuk mencapai itu berapa lama? Bukan lagi bertahun-tahun, tapi tinggal hitungan bulan. Dan jika itu benar, maka kita semua tahu apa yang akan terjadi. Bukan lagi sekadar konflik regional, tapi potensi kiamat versi modern. Yang makin menguatkan dugaan ini adalah citra satelit. Terlihat aktivitas logistik intensif di beberapa fasilitas rahasia Iran beberapa hari sebelum serangan Israel terakhir. Dan yang membuat semuanya makin gelap, para inspektur nuklir dari IAEA yang selama ini mengawasi fasilitas Iran telah pergi. Sekarang, tak ada lagi yang tahu apa yang sedang Iran rakit. Apakah mereka sudah diambang memiliki senjata nuklir pertama atau belum? Semua jadi misteri. Iran mungkin terlihat sendirian, tapi jangan salah. Kalau soal senjata, mereka punya banyak teman. Misalnya, Rusia. Negara ini sudah lebih dulu mengirim sistem pertahanan udara S-400 ke Iran, salah satu yang paling ditakuti dunia. Dan yang paling ditunggu-tunggu, jet tempur Su-35. Pesawat tempur generasi 4+ buatan Rusia itu disebut tinggal tunggu waktu dikirim ke Iran. Bukan hanya Rusia, Iran juga mengincar J-10C, pesawat tempur buatan Cina yang dijuluki pembunuh Rafale. Masalahnya, Israel tahu itu. Israel langsung menekan Cina agar tidak menjual J-10C ke Iran. Tapi laporan intelijen bilang, desakan itu datang terlambat. Hanya sehari setelah Israel meluncurkan serangan ke Iran,
Cina langsung merespon dengan mengiring sistem rudal anti pesawat HQ-16 dan H117E secara diam-diam. Dan itu belum semuanya. Sistem navigasi Beidou dari Cina juga dilaporkan sudah aktif digunakan militer Iran, lebih canggih dari GPS Amerika, dan yang paling mengkhawatirkan, bisa mendeteksi jet selimut. Lalu ada Korea Utara, negara yang tampak sunyi, tapi kerjasamanya dengan Iran khususnya di bidang rudal semakin menguat. Teknologi rudal balistik, sistem peluncur, sampai desain hulau ledak semuanya mengalir diam-diam dari Pyongyang ke Tehran. Jadi, kalau perang benar-benar meletus, Iran jelas tidak sendirian, dan itu membuat segalanya jauh lebih berbahaya. Namun tentu saja, Israel juga punya aliansi. Setiap kali konflik memanas, sekutu-sekutu lamanya langsung bereaksi. Amerika, Jerman, Inggris, semua sudah menyatakan dukungan penuh. Amerika bahkan sudah menyetujui paket penjualan senjata lebih dari 500 juta dolar. Bukan cuma janji, tapi aksi nyata. Jerman juga bergerak cepat. Bersama Amerika, tercatat 14 pesawat kargo militer sudah mendarat di Israel, membawa peralatan tempur. Dan Inggris, diam-diam ikut terlibat. Pesawat kargo RAF A400M terlihat mendarat di Tel Aviv, diduga membawa senjata rahasia. Dengan 3 kekuatan besar ini, Israel seperti payung baja yang membentang di atasnya. Jadi, jika perang pecah, bukan cuma Iran yang punya sekutu. Israel pun punya aliansi kuat yang siap turun ke gelanggang. Tapi, Iran tidak tinggal diam. Mereka belajar dari perang 12 hari, menganalisis, menghitung kembali kekuatan lawan, dan yang paling penting, mereka sekarang tahu titik lemahnya Israel bahkan Amerika. Radar diperkuat, rudal jarak jauh disiapkan, dan serangan sebelumnya memberi Iran gambaran jelas di mana Iron Dome bisa ditembus, kapan waktu terbaik melancarkan serangan berikutnya. Artinya, kalau perang benar-benar pecah, Iran sudah tidak lagi buta, dan kali ini mereka tidak akan bertindak sendirian. Ada sekutu, ada kekuatan baru, dan ada keyakinan bahwa ini bukan sekadar perang biasa. Ini bisa jadi perang hidup mati. Yang paling mengkhawatirkan, konflik ini berpotensi meluas, menyeret negara-negara lain dari Timur Tengah ke Eropa, bahkan mungkin Amerika langsung. Satu ledakan bisa memicu 5, satu negara terseret bisa berarti satu blok aliansi ikut turun. Dan kalau semua itu terjadi, kita tidak lagi bicara soal Iran dan Israel, tapi soal dunia yang terperosok ke dalam perang habis-habisan. Kalau menurut kalian, apakah ini akan benar-benar terjadi? Apakah dunia benar-benar diambang perang besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar konflik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.